Rudianto. Gimana dapetnya Pak? Nggak ada Pak, betul ha. Kita siapa? Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek kampung narkoba di Gang Jati, Sukaramai, Medan, Sumatera Utara. Pintu rumah ini didobrak polisi lantaran polisi melihat seorang pria kabur melarikan diri melalui atap rumah saat mengetahui kedatangan petugas gabungan. Nggak mau bukan pelaku. Ini siapa namanya? Siapa namanya? Rudianto. Rudianto, Pak. Dari bangunan ini, sepasang suami istri ditangkap karena memiliki barang haram sabu serta beberapa plastik klip pembungkus sabu. Dari penggerebekan di kampung narkoba ini, polisi mengamankan sabu, alat hisap sabu, serta plastik klip pembungkus sabu. Mana lagi barangnya? Di mana barangnya? Petugas dari Polsek Medan Kota dan Satres Narkoba Polrestabes Medan langsung menyebar menuju gubuk-gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat pesta sabu. Ini lokasinya. Mengedar dan pengguna narkoba kocar-kacir berlarian ke semak belukar hingga menjebutkan diri ke sungai untuk lolos dari sergapan petugas. Ini semua di sini. Dua orang pengguna sabu ditangkap, dari tangannya disita sejumlah alat hisap sabu dan plastik klip pembungkus sabu. Mainkan dulu ini. Penggerebekan kampung narkoba terus berlanjut. Kali ini kawasan Jermal 15 Medan, Sumatera Utara diacak-acak Satres Narkoba Polrestabes Medan. Penggerebekan sempat diadang seorang ibu yang tidak terima anaknya ditangkap. Jackpot. 7 pelaku diamankan dalam gerebekan ini. Polisi juga menyita sabu, alat hisap sabu, serta 35 mesin judi. Sarang narkoba di Desa Sumber Melati, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, digerebek Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Sunggal. Petugas mendatangi setiap gubuk yang diduga dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba.
Para pelaku kabur melarikan diri masuk ke perkampungan. Dari lokasi ini, polisi mengamankan 4 orang pelaku yang diduga kuat sebagai bandar dan pengguna narkoba. Sini. Di mana barang kau? Di mana dapatnya, Pak? Tahu. Hah? Nggak ada, Pak. Betul, ha. Nggak ada, Pak. Selain itu diamankan juga 21 sepeda motor, mesin judi tembak ikan, dan jackpot. Usai menggerebek 4 kampung narkoba di wilayah Medan, Sumatera Utara, diduga kuat 2 bandar besar sabu asal Aceh bernama Embong dan Agam memasok sabu ke sejumlah tempat di Medan, Sumatera Utara. Sejumlah kaki tangan 2 bandar narkoba ini tercium polisi akan melakukan transaksi sabu. Selamat siang. Selamat siang. Ya, rekan-rekan Kanit, kita akan menindaklanjuti hasil GKN kita selama ini yang sudah kita dalamin bahwa ada 3 nama yang jelas merupakan pemasok dari beberapa kampung narkoba yang kita gerebek selama ini. 3 nama yang sudah jelas keberadaannya sehingga kita upayakan untuk melakukan penangkapan. Pemotor ini dibuntuti anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan. Polisi mencurigai pengendara sepeda motor jenis Matic ini membawa tas yang diduga kuat berisi sabu di Jalan Sei Silau, Kota Medan, Sumatera Utara. Sepertinya pemotor ini mengetahui sedang diintai polisi. Ia kabur dan aksi kejar-kejaran pun tidak terhindarkan hingga akhirnya ia membuang tas hitam. Aduh. Ada yang ngejar nih. Ada yang ngejar 1 orang, Dan. Hancur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dan. Kita lakukan penangkapan namun gagal. Tim yang melakukan penangkapan sudah diketahui dan pada saat terjadi pengejaran si pelaku membuang barang buktinya. Nah, jadi pada saat itu tim ada yang melakukan pengejaran, ada juga yang mengamankan barang bukti. Namun pada akhirnya si pelaku berhasil lolos. Belakang. Apa kejar Dan? Iya. Siapa nama? Hah? Rudianto. Di mana dapatnya, Pak? Nggak ada, Pak. Betul, ha. Kita siapa? Sudah diarahkan oleh masing-masing kanit rekan-rekan, silakan setelah ini dilaksanakan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi, kemudian tidak ada kendala di lapangan dan kita semua dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing. Seluruhnya siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Setelah saya isyaratkan, dapat menyesuaikan. Istirahat di tempat, gerak. Satres Narkoba Polrestabes Medan terus mengejar semua kaki tangan bandar besar narkoba yang kerap memasok sabu ke semua kampung narkoba yang ada di Kota Medan. Pengintaian dilakukan saat mendapatkan informasi pengendara bentor yang diduga kuat membawa sabu.
Itu. Setelah hampir kurang lebih 1 jam dibuntuti, pengendara bentor ini kemudian ditangkap. Apa yang kau bawa itu? Apa yang bawa? Nah, sabu, Pak. Pria ini bernama Rizal Haris Daulay. Perannya sebagai kurir pengantar sabu. Setiap kali mengantar sabu, Rizal diupah 1,5 kg sabu. Ini ya. 1. Ia mengaku akan mengantar sabu seberat 9,8 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 dan 8. 8. 8. Oh ya, 8 lebih. 8 lebih. 8 lebih. 8 lebih. 8 lebih. Untuk mengelabui aparat penegak hukum, jaringan pengedar narkotika internasional ini menggunakan jasa penarik bentor. Oh, enggak ada, buka aja. Bonceng. Saat diinterogasi, Rizal Haris Daulay mengaku masih menyimpan sabu di rumahnya. Rumah Rizal Haris Daulay kemudian digeledah. Geledah bandar narkoba. Udah. Akhirnya polisi menemukan 1,2 kg sabu yang disimpan di kamarnya. Rizal mengaku jika sabu sudah dilempar ke Rafli dan Jenny Sari. Satres Narkoba Polrestabes Medan kemudian berkoordinasi dengan jajaran Polsek Helvetia guna melakukan pengembangan dan memburu pelaku lainnya. Ya, inisial RHD berhasil kita dapatkan dengan total barang bukti 10 kg, di mana 8,8 kg diamankan dari RHD, kemudian dikembangkan 1,2 kg ada di tempat di mana terjadi transaksi antara RHD dan tersangka Embok. Di mana dapatnya, Pak? Nggak ada, Pak. Betul, Pak. Sejumlah barang bukti dan 1 tersangka kurir sabu sudah diamankan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kemudian berkoordinasi dengan Polsek Helvetia untuk melakukan pengembangan dan memburu pelaku lainnya. Dari mulut Rizal Haris Daulay, didapatkan keterangan jika sabu ada juga di tangan Rafli. Rafli kemudian disergap jajaran Polsek Helvetia di Jalan Medan Binjai, kilometer 13, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kendaraan Rafli kemudian digeledah. Di bagasi kendaraan ini ditemukan 7 kg sabu asal negeri jiran Malaysia. Kau buka aja. Very good dan
Berapa banyak itu? Berapa banyak? Nggak tahu. Orang kalian kasih kertas saja. Tutup ya. Oh ya, tutup nah. Rafli kemudian diinterogasi dan mengaku masih menyimpan barang haram di rumahnya di kawasan Jalan Klambir 5, Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Rumah ini dijadikan gudang penyimpanan sabu dan ekstasi. Ini tesnya kosong. Aku masuk ke dalam abang Lu bawa tepung aja. Apa itu? itu baju. Saat tiba di rumah Rafli, Jenny Sari yang merupakan ibu kandung Rafli kedapatan membuang barang bukti sebanyak 803 gram sabu serta 3.340 butir pil ekstasi. Ini ya. Jangan kalian kayak gitu ya. Borgol bi. Tim melihat ada seorang wanita yang berusaha untuk memindahkan barang bukti yang ada ke tempat lainnya atau menyembunyikan barang bukti yang ada. Yang mana perempuan dimaksud yaitu ibu dari target. Kemudian melihat tindakan itu, tim melakukan pengamanan terhadap si anak dan juga si ibu. Usai penangkapan Rafli dan Jenny Sari, Polrestabes Medan kembali mendapatkan informasi jika akan ada pengiriman sabu lagi dalam jumlah besar ke kota Medan. Untuk target selanjutnya kita adalah MSM, salah satu jaringan internasional yang sudah sering memasuki wilayah kota Medan untuk beroperasinya di kota Medan. Jadi kita sekarang menuju ke sasaran target. Kendaraan pemasok sabu akan melintas di Jalan Selamat Ketaren, Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan. Monitoran. Lari, biar lari. Kurir sabu yang ditangkap ini bernama Mr. Fernando Marbun. Ia merupakan kurir bandar besar Embong dan Agam. Lek. Itu bagus. Kan ngomongan kau. Berapa? Sama-sama. 30. Sabu sebanyak 30 kg diamankan polisi. Mr. Fernando Marbun diupah hingga 1,5 juta rupiah setiap kali mengantar pesanan sabu. Kepada tim Buru Sergap TV One, Rizal Haris Daulay dan Mr. Fernando Marbun blak-blakan soal keterlibatannya dengan jaringan narkotika internasional. Baru kali ini Bang, dikarenakan itu saya ada kebutuhan untuk biaya pembayaran rumah sewa yang dimingi-minginya 1,5 juta. Ya awalnya ngantar-ngantar dia aja gitu, ngantar cari makan gitu. Terus udah sering-sering di situ, terus disuruhnya itu tadi, tolong kamu jumpai di sana gitu. Nggak jauh memang dari kosan itu. Di dalamnya tahu setelah ditangkap kamu bawa apa? Bawa sabu, dibuka sabunya. Saya disuruh nunggu di hotel. Baru dia pergi entah kemana. Terus sebanyak itu Bang berapa Pak? Sekali mengantar. Dia janji katanya kasihnya 15 juta. Iya Bang. Udah berapa kali Abang kayak gitu? Baru sekali ini Bang.